Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya nih semua? Saya harap kita semua sampai titik hari baik-baik aja ya. Nah, siapa aja nih hari Minggu pagi yang ceria ini semua semangat. Coba saya mau lihat dong di kolom komentar, ketik semua, saya semangat nih, saya semangat. Lo orang semangat gak? Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, jangan lupa siapin catatan khotbah. Catat poin-poin penting yang mungkin teman-teman bisa bisa buat jadi pengingat untuk bisa teman-teman lakuin ya. Nah, kita sama-sama mau doa dulu. Bapak, sebentar kami mendengar firman Tuhan, berkati telinga hambamu, ajar kami untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya saja menjadi pendengar ya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kebanyakan dari kita mungkin yang nonton ibadah pagi ini mungkin orang-orang muda atau mungkin ada yang senior ya di sini ya. Nah, saya mau beritahu bahwa nggak ada batasan umur atau latar belakang untuk seseorang menjadi murah hati. Seperti tema khotbah saya hari ini, generosity. Nah, saya mau tanya nih, di sini siapa yang ingin dirinya menjadi lebih murah hati? Boleh coba ketik yes. Yes, saya mau. Gitu. Nah, murah hati sendiri punya arti suka menolong, memberi. Ada yang mungkin yang beberapa orang bilang kayak gini, saya mau nolong nih, tapi pakai tangan aja deh, ringan tangan. Soalnya kalau ringan uang agak berat. Nah, atau saya murah hati di waktu aja deh. Kalau misalnya lu mau suruh gua apa aja misalnya, kamu mau suruh saya apa aja, saya kasih deh waktunya semuanya. Nah, gini teman-teman, ada satu hal yang kita perlu tahu, prinsip firman Tuhan itu, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Kalau kita menabur waktu, kita akan menuai waktu. Kalau kita menabur tenaga, apa yang kita tuai? Kekuatan dari Tuhan. Nah, kalau kita menabur uang, maka apa yang kita tuai, itu uang juga. Makanya nggak heran banyak yang semakin makmur dan banyak juga yang terus berkekurangan. Saya nggak bicara ya soal menjadi kaya atau miskin setelah kita memberi gitu, tapi kita sama-sama mau belajar menjadi murah hati. Nah, kenapa sih generosity itu perlu banget dibahas? Apa yang terjadi kalau kita jadi orang yang murah hati? Kenapa itu penting banget? Nah, ada 4 poin yang saya mau bagiin. Poin yang pertama adalah kemurahan hati membuat kita jauh dari cinta akan uang. Amin. Nah, saat ini kita sedang mengalami bencana wabah corona ya teman-teman, yang mengharuskan kita mendadak jadi orang yang super bersih banget. Dari keluar pakai masker, cuci tangan, ganti baju, langsung mandi, kalau habis dari luar, segala macem. Nah, kita harus cuci tangan dari apa aja sih? Dari benda-benda yang bisa menularkan virus dimanapun ya. Biasanya penularan yang terbesar itu dari uang. Tahu gak sih teman-teman, ada satu fakta kalau kita juga perlu mencuci hati kita dari cinta akan uang. Soalnya kenapa? Kenapa cinta akan uang itu salah sih? Coba kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 10 ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh uanglah, memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman mereka dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Banyak orang mencari uang dengan menghalalkan segala cara, bahkan rela mengorbankan iman mereka kepada Tuhan. Contohnya siapa kalau dalam kitab? Contohnya Yudas yang rela mengkhianati Tuhan hanya demi uang. Yang cuma berapa keping, 20 keping mungkin. Nanti kita coba sama-sama cek. Saya mau bilang ya, janganlah kita menjadi khawatir sehingga menukar iman kita dan meninggalkan Tuhan demi keserakahan kita akan uang. Tapi kita harus percayalah kita dengan iman bahwa Tuhan sendiri akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Dan semuanya itu butuh iman. Di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Nah, dan pertanyaannya lagi adalah, gimana caranya kita bisa terhindar dari cintakan uang? Di sini ada poin di balik poin. Jadi ini adalah 2 poin penting yang harus kita lakuin. Yang pertama adalah melepaskan apa yang bukan milik kita atau persepuluhan. Teman-teman udah banyak dengar tentang yang namanya perpuluhan ya. Saya nggak perlu terlalu jelasin, cuma saya mau kasih ayatnya di Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kedengarannya mudah tapi nggak gampang untuk dilakuin. Yang kedua, memberikan apa yang menjadi kerinduan kita atau persembahan. Kedua hal ini harus dilakukan dengan intens dalam segala situasi. Mau kita ada, kita nggak ada.
agar hati kita tuh tetap bersih dan terjaga dari cintakan uang. Karena butuh untuk melatih hati kita agar menjadi murah hati, agar kita bisa melakukan 2 poin yang tadi saya sebutin itu. Gitu. Dan yang kedua adalah kemurahan hati memperluas pengaruh kita. Bicara soal bisnis, bicara soal pengaruh. Saya kalau misalnya tiap hari dagangan laku 20 piece aja deh, udah cukup. Atau yang karyawan ada gak yang mau karirnya gitu-gitu aja? Atau pengen naik terus jadi SPV, jadi direktur? Atau kalau nggak jadi direktur ya jadi mantunya direktur deh. Atau siapa yang mau gereja kita nih gini-gini aja, jemaatnya mah cukup segini deh, kalau kebanyakan nanti hidupnya pangku-pangkuan lagi. Nggak ada kan yang mau. Nah, Tuhan bilang kita garam dunia. Kalau di sini teman-teman nih yang suka masak nih pasti tahu deh, kalau garam dikit aja udah cukup banget buat masaknya kita jadi asin. Mungkin kita bukan konglomerat, nggak kayak siapa Bill Gates, Warren Buffett gitu kan, yang ciptain Facebook juga tuh siapa namanya. Nah, tapi kalau kita mau belajar murah hati, pengaruhnya itu akan luas sekali. Atau mungkin selama kita ikut Tuhan, kita misalnya 10 tahun kita ikut Tuhan nih, kita cuma punya satu kesaksian. Tapi coba bayangin kalau satu kesaksian itu teman-teman bagiin ke 1.000 orang. Nanti jadi 5 kali ibadah, 5 kali jam kebaktian nanti. Amin ya, amin. Pokoknya ingat ya teman-teman, murah hati pengaruhnya luas banget. Gitu. Dan pengaruh tidak datang dari apa yang kita dapatkan dalam hidup, tapi datang dari apa yang kita berikan dalam hidup. Lebih kita memberi, lebih besar pengaruh kita. Gitu. Nah, masih ingat gak sih teman-teman, di Alkitab ada kisah seorang wanita yang datang kepada Yesus terus pecahin buli-buli isi minyak wangi. Kenapa sih kisah itu bisa viral banget di kalangan para pembicara? Karena ada satu fakta yang perlu kita semua tahu tentang nilai dari minyak wangi ini. Nilainya itu bukan 1 hari gaji, bukan gaji seminggu, bukan gaji sebulan, tapi nilai dari buli-buli itu adalah 1 tahun gaji dia selama bekerja. Which is itu mahal banget. 1 tahun gaji, bayangin kalau misalnya 3 juta kaliin aja 12. Nah, ada gak sih yang pernah kasih kolektor 1 tahun gaji? Coba sekarang teman-teman bayangin deh, kalau di gereja ada seorang wanita, dia janda, dia datang kasih persembahan 1 tahun gaji. Baik gak sih dia? Baik kan? Tapi firman Tuhan bilang apa? Murid-murid malah marahin orang ini dan bilang, ini tuh pemborosan, lu lebih baik kasih ke orang miskin gitu. Tapi coba kita dengar ya, Yesus jawab apa? Orang miskin akan selalu ada padamu, tapi aku tidak selalu ada. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk hari penguburanku. Wanita ini dari datang udah mengurapi Tuhan, tapi kamu dari tadi sih nggak ngapa-ngapain. Mungkin Tuhan pengen bilang gitu kali ya, kayak udahlah lu nggak murah hati, udah jangan berisik gitu kan. Nah, Tuhan bilang apa yang dilakukan wanita ini akan disebut juga dimanapun Injil diberitakan. Amin. Buktinya apa? Hari ini 24 Mei 2020, wanita ini berbuat beribu-ribu tahun yang lalu dan masih disebut di ibadah online JDC hari ini, dan teman-teman masih dengar. So, kemurahan hati memperluas pengaruh kita. Amin. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Aneh kan? Harusnya kan kita nyebar harta harusnya kurang dong. Nah, coba kita lihat ya di versi New Living Translation-nya. The world of the generous gets larger and larger. The world of tiny gets smaller and smaller. Dunia orang murah hati bertambah besar, firman Tuhan katakan. Siapa sih di sini yang senang banget punya teman murah hati? Kalau saya sih senang ya. Ingat, orang murah hati temannya banyak. Mazmur 112 ayat 9. Ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. They share freely and give generously to those in need. Their good deeds will be remembered forever. They will have influence and honor. Firman Tuhan katakan orang yang murah hati, mereka dapat apa? Dapat respect, dapat honor, dapat influence. Mereka dapat semuanya gitu. Dan murah hati mungkin terdengar simpel tapi nggak mudah banget dilakuin. Kebanyakan dari kita kalau udah maju ya kayak ya udahlah gue mau jalan sendiri aja, mau enaknya aja gitu. Nah,
Teman-teman mungkin pebisnis, ibu rumah tangga di sini ya, pekerja, apapun status kalian, teman-teman harus ingat kemurahan hati sekecil apapun yang kita kasih, kita berikan akan menjadi pengaruh yang besar dalam hidup kita. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapa kita yang di surga adalah murah hati. Sampai sini oke ya. Saya lanjut di poin nomor 3, yaitu adalah kemurahan hati membawa kebahagiaan. Ada satu kelompok atau satu organisasi, sekumpulan psikolog dan psikiater, keluar dengan menemukan satu penemuan yang hebat. Jadi orang yang stres dibuat percobaan. Orang yang ditinggal suami 3 minggu diketemuin sama orang yang ditinggal suami 3 tahun, gak balik-balik, gak ada kabar gitu kan. Nah, terus orang tersebut juga dibawa ke orang yang lebih susah lagi dari dia, dibawa ke RS untuk nengokin orang sakit. Perlahan-lahan dia tuh jadi sembuh dari kepahitannya. Nah, kenapa sih? Karena di sana dia memberikan waktu untuk mengunjungi orang, dia menghibur, nemenin orang sakit, dengerin cerita orang sakit itu. Nah, generous people are happy people. Jadi buat yang lagi stres nih sekarang ini, jangan mundur dari pelayanan. Justru tetap harus melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Amin. Kemurahan hati mungkin membuat saldo kita jadi turun, tapi tingkat kebahagiaan kita jadi naik. Kenapa? Karena ada orang lain yang diberkati. Dan luar biasanya adalah surga tidak akan tahan melihat orang yang saldonya turun karena murah hati. Dahsyat gak sih Tuhan kita? Amin. Ingat baik-baik teman-teman. Kemurahan hati membuat kita jadi orang yang berbahagia. Dan yang keempat, poin saya yang terakhir, kemurahan hati membuat hidup kita jadi bermakna. Each of you has received a gift to use to serve others. Kalau HP yang kita pakai saat ini cuma buat WA atau foto, mungkin sayang banget gak sih? Padahal bisa buat email, nonton YouTube, denger lagu, medsosan, catat khotbah, dan lain-lain, dengan Spotify mungkin. Yang ciptain ini kalau tahu kita cuma buat WA sama foto, mungkin bakalan sedih karena dia ciptain dengan fitur yang banyak. Sama kayak kita, siapa yang percaya kalau kita diciptain Tuhan dengan berbagai macam fitur? Ada banyak hal yang bisa kita kasih ke Tuhan. Nah, saya mungkin nggak sekolah di luar negeri gitu ya, tapi Tuhan latih saya lewat berbagai macam pelayanan. Contohnya apa? Dari drama udah, nari udah, main musik udah, nyanyi juga, banyak lah gitu. Jadi itu kayak fitur-fitur HP yang saya keluarin, karena saya tuh mau belajar murah hati. Apa yang udah Tuhan kasih, saya mau kasih lagi ke Tuhan gitu kan, daripada nanti di kuburan nggak bisa dipakai gitu kan. Saya dulu takut banget disuruh pelayanan, kayaknya gimana gitu, saya selalu kayak takut. Tapi saya mau berkata dalam hati saya, enggak lah, saya mau belajar murah hati. Saya melatih diri mulai belajar, tapi begitu udah bisa ya jadi berani gitu. Ada banyak hal yang udah Tuhan berikan kepada kita, yang bisa kita gunain buat kita jadi murah hati. Nah, itu tadi keempat poin saya, kenapa harus banget kita belajar jadi murah hati. Semoga teman-teman diberkati lewat firman Tuhan hari ini dan bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Doa saya, semoga teman-teman jadi jemaat yang murah hati dalam segala aspek, sama seperti Tuhan di surga juga murah hati. Amin. Amin. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami telah selesai. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditabur boleh bertumbuh berbuah. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan sehingga namamu dipermuliakan Tuhan. Ajar kami untuk bisa menjadi murah hati, karena kami tahu Tuhan, bermurah hati mempunyai dampak yang luar biasa. Tidak hanya bagi orang lain, tapi bagi kehidupan kami pun juga ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin.